Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Panji tanggapi konten Mas Gibran dengan Coki dan Muslim. Seperti apakah ya tanggapan Panji soal konten Mas Gibran tersebut? Apakah dia sakit hati atau gimana? Nah, tunggu aja. Sebelumnya kita lihat nih Bu Inalim yang merupakan pakar pendidikan itu menskakmat komika Ari Kriting yang bernarasi seolah-olah itu membela Panji, seolah-olah hal itu dilegalkan. Kita lihat ya, ketika Bu Inalim menseprot habis-habisan Ari Kriting ini. Diskusikan gitu bahwa apakah sebuah karya seni itu harus punya tanggung jawab moral sejauh itu gitu. Menurut saya sih karya seni itu dia punya kebebasan juga. Justru hadirnya pertunjukan seni termasuk komedi itu juga untuk memprovokasi daya pikir masyarakat gitu secara sengaja maupun tidak sengaja untuk memantik diskusi tersebut tuh yang juga dilakukan oleh Bang Panji. Perkara etikanya di mana posisinya? Menurut saya kita tidak punya tanggung jawab secara pure untuk membawa itu, deliverynya bisa bebas. Ya, mendidik itu dampaknya tidak instan. Setelah kita bahas bahwa body shaming itu salah, banyak yang marah, maki-maki, penolakan. Sebagian komedian sibuk membela karena sesama profesi. Dan itu wajar, seperti orang tua menasehati anak. Saat dinasehati, ada yang marah, ada yang nangis, ada yang membantah, ngotot, ngeyel. Tapi keseluruhan kritiknya kan bagus. Ya ibarat 1 kali nusuk orang tapi 100 kali bersedekah. Nusuknya tetap salah dan harus terima konsekuensi hukuman, bukan pembenaran terus menerus. Jadi harus belajar bertanggung jawab. Orang tua yang pengalaman mendidik pasti tahu bahwa mengukur keberhasilan nasihat tidak dari apakah anaknya langsung tersenyum atau setuju, tapi dari perubahan perilaku over time. Mungkin tidak hari ini, mungkin bertahun-tahun kemudian, saat ia dewasa, saat ia berada di situasi yang sama. Setelah diskusi body shaming ini muncul, saya yakin ke depan banyak orang akan lebih berhati-hati. Itu dampak pendidikan. Tentu tidak semua, makanya butuh konsistensi. Di sini bedanya pendidik dan influencer. Influencer mengejar disukai, pendidik harus siap tidak disukai, asal nilai yang benar tertanam. Karena kriteria sukses pendidikan bukan jumlah follower, bukan jumlah likes, tapi pergeseran kesadaran dan perilaku meski pelan. Saya berharap makin banyak pendidik berani bersuara di media sosial. Target kita supaya tidak menjadi netizen dan bangsa paling tidak beradab se-Asia Tenggara. Yuk, bisa yuk. Tuh, dengerin ya, Mas Ari Kriting yang terhormat, gitu loh ya. Ya, berkomedi sih boleh-boleh saja, stand up komedi, merosting pejabat atau apalah pemerintah di negeri ini mengkritik itu sah, malah bagus. Kita sebagai negara demokrasi seperti itu malah bagus gitu loh. Tapi ketika merosting bagian fisik ya itu yang dipermasalahkan gitu. Kok ya jangan dibela dong semuanya supaya apa? Kedepannya tidak terjadi lagi komika-komika yang seenaknya menyerang fisik, membuli seperti itu. Meski yang diserang itu nggak marah, yang diserang santai-santai saja, tapi kan ini untuk pembelajaran diri kita, pembelajaran anak bangsa. Begini loh cara kritik yang baik lewat komik atau lewat komedi. Begini loh cara bercanda tidak menggunakan fisik ya seperti itu kan harusnya. Oke, tidak menyalahkan kritik lewat stand up apalah itu lewat komedi asal tidak menyinggung fisik seperti itu. Jadi paham ya. Ya, sebagai komika ya harus mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan. Makanya dipikir-pikir dulu sebelum Anda mengeluarkan kata-kata atau pernyataan
ya harus disaring dulu, harus dipertanggungjawabkan, jangan seenaknya. Dan ini kita lihat tanggapan Panji. Coki, Muslim, dan Gibran. Mereka framingnya tuh negatif, padahal menurut gua mereka framingnya positif. Ada yang bilang, oh Gibran lagi mencoba memanfaatkan momen untuk membuat dia kelihatan oke. Ada yang bilang, tuh kan Gibran ternyata bukan legowo, tapi ternyata Gibran keren, dia nggak marah-marah, dia nggak tersinggung gitu. Gagal kan lu menyinggung dia gitu, padahal emang gue nggak pernah menyinggung. Saya bilang, wah Coki sama Muslim lagi kerja nih untuk memperbaiki namanya Gibran gitu-gitu kan. Kalau gue ngelihatnya nggak seperti itu. Gue ngelihatnya dasarnya adalah baik Coki maupun Muslim itu sama-sama tahu Gibran itu nggak tersinggung. Jadi kenapa yang lain tersinggung, itu poinnya. Nah, untuk membuktikan itu mereka ngonten. Yuk kita ngonten yuk untuk membuktikan bahwa Gibran tuh nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya anak buahnya pada diem. Menurut keyakinan gue, dilihat dari kontennya Muslim kan ada konten yang monolog tuh. Muslim itu resah sama pendukungnya. Muslim bilang, lu ngapain marah-marah? Gibrannya aja santai. Gibran tuh santai. Lu kenapa marah-marah? Nah, marah-marahnya parah kan? Marah-marahnya nyerang anak gue. Kata mereka, makanya jangan nyerang anaknya Pak Jokowi, anak lu diserang. Tapi kan anaknya Pak Jokowi umurnya 30. Anak gue umurnya 14. Yang satu masih anak-anak, yang satu udah dewasa. Emang anak orang sih, tapi dewasa. Gue juga anak orang. Umur gue 46. Kan udah gak bisa dianggap anak-anak. Nah, menurut gue, Coki sama Muslim mau membuat fansnya Gibran ini diem. Karena mereka gak setuju sama fansnya Gibran yang marah-marah atas sama Gibran. Di cross check ke Gibran, ternyata Gibran santai. Ada yang bilang, yuk kita bikin konten, yuk kita kasih tahu Indonesia bahwa Wapres kita tuh santai aja. Dia malah udah pernah nerima yang lebih parah. Bahkan gue buktiin, gue ngomongin dia ngantuk di depan dia, dan dia santai. Jadi untuk semua yang mengaku mendukung Gibran, udah lu diem aja, menurut gue itu. Jadi positif. Bukan pengen ngerapihin Gibran, bukan Gibran pengen ngejatuhin gue, enggak. Malah tiga-tiganya ini lagi mau nolong gue. Mereka pengen bilang, tolong dong berhenti nyerang Panji, nyerang Mila, dan nyerang anak-anaknya. Karena anaknya Panji, anak-anak. Anaknya Pak Jokowi, manusia dewasa. Ya, iya Bang Panji, ya. Bang Panji menyuruh fan Mas Gibran itu untuk diam. Tapi ketika Mas Panji ngomong menyindir Mas Gibran, ngantuk dan lain sebagainya, itu fan-fan Mas Panji, netizen yang sering komen-komen di media sosial, itu jadi melegalkan yang Mas Panji itu katakan kepada Mas Gibran. Wah, pres ngantuk. Si ngantuk lagi apa tuh? Si ngantuk lagi apa tuh? Si plonga-plongo lagi apa tuh? Nah, jadi kan perkataan seperti itu loh Mas Panji yang dikhawatirkan. Oke, Mas Gibran tidak mempermasalahkan hal tersebut. Memang beliau Mas Gibran sejak dulu kan sudah diserang secara fisik habis-habisan. Gak hanya Mas Panji doang. Tapi kami sebagai fan, sebagai rakyat, ya juga harus mengingatkan Mas Panji bahwa membuli itu nggak baik dengan alasan komedi atau kritik. Itu nggak baik, membuli fisik gitu loh ya. Ketika Mas Panji, anak-anaknya atau orang dekatnya dibully netizen, Mas Panji kan sakit hati. Begitu pula para fan Mas Gibran ya juga sakit hati dengan meluapkan sakit hatinya dengan kata-kata yang tidak pantas. Meskipun semua itu salah gitu loh ya. Jadi intinya ya harus belajar lagi, harus mawas diri lagi, sama-sama belajar lagi supaya netizen tidak bereaksi keras kepada Mas Panji. Kedepannya Mas Panji juga membuat materi stand up komedi itu juga harus berhati-hati. Jangan kok seenaknya membuli fisik gitu loh. Gak hanya Mas Panji doang, orang-orang yang selama ini benci kepada Mas Gibran, kata-kata ngantuk itu sering diucapkan untuk merendahkan Mas Gibran.
Lah ini kan efeknya kan seperti itu gitu loh Mas Banji yang terhormat. Jadi ini kan sebuah pembelajaran. Mas Panji boleh mengkritik Gibran, lah kita sebagai pecinta Mas Gibran juga boleh dong mengkritik Mas Panji, mengasih tahu Mas Panji bahwa bullying itu tidak diperbolehkan. Kedepannya kalau bikin materi ya harus hati-hati. Seperti itu Mas Panji, pesan saya dari rakyat jelata di desa ini. Nah, gimana Sobat Gerobokan Gokil semua tentang konten hari ini? Jika ada komentar, kritik, saran, tulis opinimu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa lagi di video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.